warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan kakak Dita Natasha Gantari, NIM 209190049. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan materi tentang bimbingan konseling pada anak usia dini dengan peta konsep yang sudah kakak buat. Mari kita simak sama-sama ya. Hakikat bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan. Sedangkan konseling adalah suatu bantuan yang diberikan kepada individu dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. Jadi, bimbingan konseling pada anak usia dini merupakan upaya atau bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak mampu tumbuh dan berkembang. Tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama, agar anak dapat mengenal dirinya. Yang kedua, untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, mengetahui kesulitan yang dimiliki anak. Yang keempat, menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke pendidikan yang lebih lanjut. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan bagian penting dari pendidikan. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak. Ketiga, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. 4. Kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak. Yang terakhir, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Fungsi serta ruang lingkup bimbingan konseling untuk anak usia dini. Ada 5 fungsi bimbingan konseling untuk anak usia dini. Yang pertama, sebagai fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, sebagai fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi atau mencegah berbagai masalah yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, sebagai fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Yang keempat, sebagai fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi yang berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada anak yang memiliki masalah. Yang terakhir, sebagai fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi yang telah tercipta pada dirinya. Masuk kepada ruang lingkup bimbingan konseling pada anak usia dini. Ruang lingkup dasar yang pertama, bimbingan pribadi dan sosial. Bimbingan ini dimaksud untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, bimbingan belajar merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para anak dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah. Yang terakhir, bimbingan karir, bimbingan yang membantu anak dalam perencanaan dan pemecahan masalah-masalah karir. Strategi pendekatan, teknik, dan asas-asas bimbingan konseling. Ada 4 pendekatan yang dilakukan pada bimbingan konseling. Yang pertama, pendekatan krisis, di mana pendekatan ini guru menunggu munculnya suatu krisis, baru kemudian dia bertindak membantu murid yang menghadapi krisis. 2. Pendekatan remedial. Pendekatan ini, guru akan memfokuskan bantuannya kepada upaya penyembuhan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan murid yang tampak.
3. Pendekatan preventif. Pendekatan ini, guru mencoba mengantisipasi masalah-masalah generik dan mencegah terjadinya masalah itu. 4. Pendekatan perkembangan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih mutakhir dan lebih proaktif dibandingkan dengan ketiga pendekatan sebelumnya. Selanjutnya masuk kepada asas-asas bimbingan dan konseling. 1. Asas kerahasiaan. Asas ini menuntut kerahasiaannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik. 2. Asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesuka dan relaan peserta didik mengikuti, menjalani pelayanan yang diperlukan. 3. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didiknya bersifat terbuka dan tidak berpura-pura. 4. Asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan bimbingan. Yang terakhir, asas kekinian, ialah permasalahan peserta didik atau murid dalam kondisinya sekarang. Karakteristik perkembangan anak usia dini dan permasalahan anak usia dini. A. Karakteristik permasalahan anak usia dini. 1. Perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan nalarnya. 2. Perkembangan fisik adalah perubahan terhadap diri seorang manusia, dengan kata lain, perkembangan menunjukkan suatu proses ke arah yang lebih sempurna. 3. Perkembangan bahasa adalah salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata. 4. Perkembangan kognitif adalah kapasitas intelektual yang dimiliki oleh seorang anak dan bagaimana kapasitas tersebut berkembang sampai mereka dewasa kelak. 5. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi anak berhubungan dengan seluruh aspek perkembangan anak, di mana emosi anak usia dini lebih rinci. 6. Perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan masyarakat di mana anak itu berada. B. Permasalahan anak usia dini. Ada dua permasalahan. Yang pertama, maladjustment. Individu yang menyesuaikan dirinya buruk disebut maladjustment. B. Egosentrisme. Seorang dikatakan egosentrisme bila lebih peduli terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Teknik-teknik dasar pemahaman individu anak usia dini. Pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu adalah merupakan awal dari kegiatan bimbingan dan konseling. Tanpa adanya pemahaman terhadap individu, sangat sulit bagi guru pembimbing untuk memberikan bantuan, karena pada dasarnya bimbingan adalah bantuan dalam rangka pengembangan pribadi. Nah, untuk memahami diri individu itu dapat digunakan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara non-tes. Yang pertama yaitu bisa dengan cara wawancara, di mana wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. 2. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu masalah atau data. 3. Angket adalah pengumpulan data melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. 4. Sosiometri adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial seseorang individu dengan individu lain. 5. Catatan anekdot adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi bagi individu yang berupa catatan-catatan tingkah laku yang dihasilkan. 6. Inventory adalah suatu metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang berupa suatu pertanyaan tentang sifat keadaan kegiatan.
Yang B, pemahaman individu dengan teknik tes. Pertama, tes inteligensi umum. Yang pertama kali ditemukan oleh Binet, yaitu di mana cara yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan cara mengukur seperti mengukur kepala, raut muka, dan lain-lain. 2. Tes bakat. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam aspek-aspek khusus seperti aspek verbal, aspek numerik. 3. Tes kepribadian. Tes ini digunakan untuk mengukur sifat-sifat atau karakteristik manusia, baik primer maupun sekunder. Yang terakhir yaitu tes hasil belajar. Jenis tes yang paling populer dalam dunia pendidikan adalah tes hasil belajar. Tujuan utama tes ini adalah mengukur dan menilai terhadap suatu usaha pembelajaran di sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini, pembinaan dan pengembangan pribadi penanganan anak usia dini. A. Pengertian permasalahan anak usia dini. Pengertian permasalahan anak usia dini adalah suatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul dari kegiatannya pada kesadarannya. B. Jenis-jenis permasalahan anak taman kanak-kanak. Yang pertama, agresif, yaitu tingkah laku menyerang baik secara fisik maupun verbal atau melakukan ancaman sebagai pernyataan adanya rasa permusuhan. B. Penakut atau fobia, merupakan munculnya rasa takut yang berlebihan akibat suatu trauma atau peristiwa yang membekas di benaknya dan mempengaruhi jiwanya. C. Hiperaktif, yaitu suatu kondisi yang menunjukkan pada ketidakmampuan untuk mengontrol perilaku sehingga aktivitas melebihi rata-rata anak pada umumnya. D. Gagap, yaitu kondisi di mana penderitanya mengalami gangguan dalam berbicara. Penderita gagap biasanya mengulang suku kata. E. Tantrum, yaitu ledakan emosi biasanya dikaitkan dengan anak-anak dalam kesulitan emosional, ditandai dengan sikap keras kepala, menangis, dan berteriak. F. Pemalu adalah reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang timbul pada seseorang akibat memiliki penilaian negatif terhadap dirinya. Selanjutnya masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini. Ada dua faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini. Yang pertama yaitu A. Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang. B. Faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat. E. Teknik penanganan permasalahan anak usia dini di kelompok bermain. Ada 3 teknik penanganan permasalahan anak usia dini di kelompok bermain. Yang pertama, latihan. Dengan latihan, kita dapat mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana, juga dapat mengetahui di mana kelemahan anak. Latihan diberikan bertujuan untuk melatih konsentrasi dan kognitif. 2. Permainan. Melalui permainan, dapat mengembangkan berbagai aspek, termasuk aspek sosial, emosional yang dapat membantu pengembangan karakter anak usia dini. Dan yang terakhir yaitu saran dan nasihat. Dalam menangani masalah anak, saran dan nasihat sangat diperlukan untuk mengarahkan anak dan menjelaskan nilai baik buruk kepada anak. Ketika sedang memberikan nasihat akan mudah diterima ketika anak masih berusia dini.